halogen merupakan unsur yang sangat reaktif. Dalam sistem periodik, unsur halogen terdapat pada golongan 7A atau golongan 17. Unsur-unsur halogen meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Astatin merupakan unsur radioaktif dengan waktu paruh 8,3 jam. Halogen berasal dari kata halogenao yang berarti pembentuk garam. Hal ini didasarkan pada sejarah penemuan halogen yang selalu diperoleh dari garam. Kemudian halogen di alam. Oleh karena kereaktifannya, halogen di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi selalu dalam keadaan sebagai senyawa. Pada umumnya, halogen berada dalam keadaan sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi -1 atau halida, disebut halida. Sumber utama halogen adalah air laut yang mengandung klorida atau Cl-, bromida atau Br-, dan iodida atau I-. Beberapa sumber air panas mengandung senyawa NaCl dan NaI. Misalnya beleduk Kuwu di daerah Purwodadi, Jawa Tengah, dan Watu Dakon di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Fluorin terdapat sebagai batuan fluorspar CaF2, kriolit Na3AiF6, dan fluorapatit Ca5PO4-3F. Klorin terdapat sebagai klorida dalam air laut dan tambang garam, misalnya NaCl, KCl, MgCl2, dan sebagainya. Bromin terdapat sebagai bromida dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan klorida. Iodin terdapat sebagai iodida di dalam air laut dan sebagai natrium iodat NaIO3 dalam garam cili. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ialah sifat fisika dan sifat kimia untuk unsur halogen. Unsur halogen terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Untuk fluorin dan klorin merupakan unsur halogen yang berada pada fase gas, yaitu berbentuk gas kekuningan. Selanjutnya ialah bromin yang memiliki fase cair yang berwarna sedikit kecoklatan. Dan untuk iodin dan astatin merupakan unsur halogen yang berbentuk padatan. Selanjutnya ialah sifat kimia unsur halogen. Dikarenakan unsur halogen terdapat pada golongan 7A, maka elektron valensi dari halogen memiliki elektron valensi sebanyak 7, dan hal inilah yang membuat golongan halogen ini memiliki sifat kimia yang sangat reaktif dan bersifat berbahaya bagi lingkungan. Dan oleh karena itu, dengan adanya elektron valensi ini pada keadaan bebas, sulit sekali untuk mendapatkan unsur halogen dengan keadaan netral, yaitu dan lebih banyak didapatkan dengan keadaan berbentuk anion. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan halogen dengan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama itu ada pembuatan fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluorin dapat diperoleh dengan menggunakan proses Mosain sesuai dengan nama orang yang menemukannya, yaitu H. Mosain. Proses ini menggunakan metode elektrolisis HF terlarut dalam keleburan KHF2 dengan reaksi 2HF menjadi H2 plus F2. Yang kedua yaitu pembuatan klorin. Klorin dapat dibuat menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu proses dekon atau oksidasi. HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis, dan reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 4300 derajat Celcius dengan tekanan 20 atm. Cara kedua yaitu dengan elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Dan yang terakhir yaitu cara ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. Selanjutnya yaitu pembuatan bromin. Pada pembuatan bromin ini pada skala industri, bromin dihasilkan dengan mengekstraksi air laut. Hal ini karena kandungan air laut Br- tinggi, kira-kira 70 ppm.
Mula-mula pH air laut ini dibuat menjadi 3,5 dan kemudian direaksikan dengan Cl2 untuk mengoksidasi Br main menjadi Br2. Yang terakhir yaitu pembuatan iodin. Dengan skala industri, iodin diperoleh dengan mereaksikan NaIO3 dengan natrium bisulfat. Endapan I2 yang diperoleh langsung disaring dan dimurnikan. Itulah pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Nimas Otaviani, absen 24, akan menjelaskan tentang kegunaan halogen. Yang pertama, unsur fluorin sebagai F2 digunakan sebagai pembuat UF dalam pengolahan uranium. Yang kedua, unsur fluorin dalam Na4PO4F digunakan sebagai campuran zat aditif dalam pasta gigi. Yang ketiga, unsur fluorin dalam CCl2F2 merupakan freon sebagai zat yang digunakan dalam kulkas dan AC. Yang keempat, unsur fluorin dalam SF6 sebagai gas isolator. Yang kelima, unsur klorin dalam NaCl banyak digunakan sebagai bahan penyedap rasa. Yang keenam, unsur klorin dalam KCl banyak terdapat pada pupuk. Yang ketujuh, unsur fluorin dalam polimer atau C2F4N yang merupakan zat pembentuk pada polimer plastik tahan panas. Yang kedelapan, unsur bromin dalam AgBr digunakan sebagai zat yang disuspensikan dalam gelatin untuk digunakan dalam fotografi film. Yang kesembilan, unsur fluorin pada KClO3 banyak digunakan sebagai bahan peledak dan bahan baku korek api. Yang kesepuluh, unsur klorin pada NaClO merupakan zat yang digunakan pada pemutih pakaian. Yang ke-11, unsur fluorin dalam HF digunakan untuk ukiran gelas. Yang ke-12, unsur klorin pada HCl digunakan sebagai pencuci permukaan logam. Yang ke-13, unsur klorin pada NH4Cl digunakan sebagai zat elektrolit pada baterai. Yang ke-14, unsur bromin pada CH3Br digunakan sebagai zat campuran pada kebakaran. Yang ke-15, unsur iodin pada NaLO3 merupakan campuran pada garam dapur untuk mencegah penyakit gondok. Yang ke-16, unsur bromin dalam etilen dibromida digunakan sebagai zat tambahan pada bahan untuk mengurangi jumlah ketukan. Yang ke-17, unsur iodin pada I2 digunakan sebagai reagen dalam uji amilum pada makanan. Yang ke-18, unsur bromin pada NaBr merupakan obat penenang saraf. Itulah kegunaan halogen. Terima kasih. Akan membahas soal dan pembahasan. Soal yang pertama yaitu kelompok unsur yang merupakan oksidator paling berpengaruh, yaitu golongan unsur. Jadi golongan unsur yang merupakan oksidator paling berpengaruh yaitu golongan unsur yang lebih cenderung untuk menangkap elektron. Kecenderungan ini sanggup kita lihat dari bilangan oksidasinya. Golongan unsur dengan bilangan oksidasi -1 ialah golongan unsur oksidator berpengaruh sebab belum sempurnanya satu elektron. Golongan unsur dengan bilangan -1 yaitu golongan halogen. Jadi jawabannya yang C. Soal yang kedua, halogen yang paling mudah direduksi yaitu unsur yang paling mudah direduksi yaitu unsur halogen yang sifat oksidatornya paling kuat. Unsur halogen yang oksidatornya paling kuat yaitu fluor. Jadi jawabannya yang A. Soal yang ketiga, urutan senyawa asam halida berdasarkan titik didihnya adalah pembahasannya yaitu titik didih suatu senyawa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya massa relatif dan ikatan antar molekul. Sehingga semakin besar massa relatif, maka titik didih akan semakin tinggi. Untuk asam halida, pengurutan titik didih dari yang paling tinggi ke paling rendah yaitu yang C, dari HF, HI, HBr, dan HCl. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.